Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Safari Akbar dari kelas G, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Martina Purwaningdia, SAP, MAP. Saya akan bercerita tentang bagaimana saya menjalankan proses perencanaan agar bisa lolos SBMPTN UTBK 2021. Awalnya, saya ingin melanjutkan pendidikan saya ke salah satu institusi kedinasan yaitu STAN. Yang mana salah satu persyaratan untuk melanjutkan tahap selanjutnya adalah mengikuti UTBK 2021 dan memenuhi skor yang sudah ditetapkan. Dari yang awalnya belajar untuk kedinasan berubah haluan ke materi-materi UTBK. Tentu saja saya harus memfokuskan diri, belajar secara bertahap materi-materi UTBK, dan beradaptasi dengan materi-materi yang belum pernah saya jamah. Oke, let's back to the topic. Selama saya menyusun proses perencanaan, saya menggunakan elemen 5W1H dan menerapkan metode SMART. Yang pertama, elemen what atau apa. Nah, elemen what saya adalah bisa lolos SBMPTN 2021 dengan skor yang memuaskan. Yang kedua, elemen why atau mengapa. Mengapa saya ingin lolos SBMPTN 2021? Tentu alasan pertama saya yaitu ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya dari seleksi kedinasan. Kedua, saya ingin menjadikan via UB sebagai alternatif melanjutkan pendidikan perguruan tinggi saya, khususnya program studi administrasi publik, yang mana prodi ini memiliki prospek kerja yang luas. Yang ketiga, membanggakan orang tua. Ketiga, elemen when atau kapan. Saya melangsungkan perencanaan ini dimulai dari bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021. Keempat, ada elemen where, di mana saya melakukan perencanaan saya. Saya melakukan perencanaan saya di Pekanbaru, yaitu tempat tinggal saya, di lingkungan sekolah, dan di tempat bimbel. Kelima, elemen who atau siapa. Nah, pelaku dari perencanaan ini ialah saya sendiri. Selanjutnya, ada elemen how atau bagaimana cara saya mewujudkan tujuan saya dan impian saya. Pertama, cara saya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Kedua, menyusun rencana belajar yang terstruktur agar pembelajaran efektif dan efisien. Ketiga, saya lebih memperbanyak latihan soal dengan metode Pomodoro dan mengedepankan evaluasi soal-soal. Lalu yang keempat, saya selalu mengimbangi diri antara belajar dan olahraga. Karena saya tahu berolahraga sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik. Dengan berolahraga, suplai darah dan oksigen akan meningkat, yang mana membuat kita lebih fresh dalam melakukan segala aktivitas. Terakhir, saya menyempatkan diri untuk selalu mengikuti informasi-informasi penting baik dari kedinasan maupun UTBK 2021 agar tidak terjadi misinformasi. Lalu, ada metode SMART. Yang pertama, ada S atau specific. Balik kepada tujuan awal saya, yaitu ingin lolos UTBK 2021 dengan skor di atas 600 ke atas. Yang mana ini merupakan rencana yang jelas dari tujuan maupun ruang lingkupnya. Yang kedua, M atau miserable. Yang mana rencana saya dapat diukur tingkat keberhasilannya. Dengan cara apa? Nah, yang pertama mencari informasi tentang kuota penerimaan jurusan saya. Yang kedua, mencari tahu tingkat probabilitas lolos di jurusan saya dan tingkat keketatan jurusan saya. Ketiga, mencari sumber tentang rata-rata skor UTBK tahun 2020 dan membandingkan dengan hasil tryout saya. Lalu ada A atau achievable, artinya impian dan tujuan saya dapat tercapai dan bukan hanya wacana semata. Selanjutnya, R atau realistic. Nah, impian saya akan terrealisasi apabila saya belajar sungguh-sungguh diiringi dengan ibadah dan belajar secara bertahap. Ini juga sesuai dengan pepatah Arab, man jadda wa jadda. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Terakhir ada T atau time bound. Ini merupakan jangkauan waktu yang jelas dari perencanaan saya. Dari bulan Desember 2020 sampai dengan April 2021. Nah, dikarenakan saya UTBK tanggal 12 April, maka dalam kurun waktu 4 bulan, saya harus memaksimalkan pembelajaran saya secara efektif dan efisien, menguasai semua materi yang ada, dan menerapkan tips dan trik dalam menjawab soal UTBK. Dan alhamdulillah, pada tanggal 14 Juni sesuai dengan pengumuman resmi dari LTMPT, saya dinyatakan lolos UTBK dan otomatis lanjut ke tahap selanjutnya untuk seleksi kedinasan. Ini artinya rencana yang saya buat berhasil dan terwujudkan.
Sayangnya untuk seleksi kedinasan, saya gagal melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap kesehatan. Menurut saya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan saya. Untuk faktor keberhasilan, yang pertama dibutuhkan konsistensi yang tinggi, baik dalam pembelajaran maupun melaksanakan ibadah. Kedua, yang pasti restu dan dukungan dari kedua orang tua, teman-teman, dan kerabat lainnya. Ketiga, selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupakan adanya campur tangan antara usaha dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk faktor kegagalannya, menurut saya kurang mengimbangi antara belajar UTBK dengan belajar materi untuk seleksi kedinasan. Ini dikarenakan fokus saya hanya belajar UTBK dan tujuan saya hanya bisa lolos ke tahapan selanjutnya, dan menyebabkan kegagalan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kedepannya saya akan lebih memperbaiki dan mengevaluasi perencanaan saya agar lebih matang. Nah, itu tadi perjalanan panjang proses perencanaan dari saya. Yang baik diambil manfaatnya dan kepositifannya, yang buruk tinggalkan dan jangan ditiru. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa.